Akhirnya akan ada penelitian lebih serius lagi yang berkesimpulan
dan mengkonfirmasi ajaran tentang khitan yang awalnya adalah ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian ditegaskan lagi di umat Muhammad, itu nyata-nyata tidak bertentangan dan bahkan berdampak positif untuk kesehatan. Di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwa al-Hasan wal Husaini wa khatana man sab'ati ayyam. Jadi pada saat usia Hasan Husain itu adalah 7 hari, Nabi berakikah untuk Hasan dan Husain dan juga mengkhitan keduanya. Ini ada penjelasan seperti itu. Atas khitan itu harus dilakukan. Kalau seandainya kita melihat hadis, tidak nunggu SD dulu atau tidak nunggu TK dulu dan seterusnya, ternyata usia 7 hari itu sudah dikhitan dan itu dikonfirmasi bahwa itu sangat berdampak pada kesehatan. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan khitan perempuan? Ini yang penting. Nah, kalau khitan perempuan itu semua pakar kesehatan itu memberikan penegasan, bahkan WHO itu berbicara bahwa itu membahayakan kesehatan. Karena demikian anak perempuan itu selayaknya untuk tidak dikhitan. Dampak-dampaknya banyak sekali, bahkan kadang-kadang bisa karena itu menjadi sakit parah, pendarahan berlebihan, kemudian pembengkakan jaringan rahang dan seterusnya, infeksi, banyak sekali intinya. Ya, intinya banyak sekali yang kemudian berdampak merugikan anak perempuan kita. Di tradisi kita ada yang masih melakukan khitan perempuan meskipun standarnya tidak jelas. Yang dipotong itu yang mana? Itu tidak jelas. Ya. Bahkan ada instruksi kalau edaran dari pemerintah bahwa tenaga medis itu dilarang untuk mengkhitan anak perempuan. Berarti apa? Yang mengkhitan anak perempuan itu adalah orang yang tidak memiliki keterampilan, bisa jadi dukun, bisa jadi apa dan seterusnya. Standarnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu menjadi sangat tidak jelas. Karena demikian sangat membahayakan. Ya, sudah tidak ada manfaatnya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Karena demikian sekarang yang namanya kampanye menghentikan atau menolak khitan perempuan itu sedang marak. Kemarin di Hotel Bandung, kemudian di Aston saya dan ini juga dan seterusnya, itu penting untuk kemudian kita perhatikan. Bagaimana kaitannya dengan kalau seandainya ada ahli, apakah itu psikolog, apakah itu kemudian dokteran, ataukah itu yang lain, berbicara tentang sesuatu, apakah dalam konteks memutuskan hukum Islam itu harus diperhatikan atau seperti apa? Seorang ahli hukum tidak boleh memutuskan sesuatu kalau sesuatu itu belum jelas bagi yang bersangkutan. Jadi harus tanya, kalau seandainya kita sedang mau menghukumi apakah misalnya kepiting itu halal atau haram, kita tidak boleh atas nama ustaz, atas nama kiai, atas nama ulama yang tidak memiliki pemahaman tentang konsep dua alam misalnya, itu langsung berkesimpulan bahwa kepiting itu haram. Itu tidak boleh. Jadi harus tanya, ahlinya gimana? Kepiting ini dua alam atau kalau seandainya memang memenuhi standar dua alam, ya haram. Kalau seandainya tidak, ya tidak haram. Itu begitu. Jadi nggak bisa kita atas nama ustaz, atas nama kiai, atas nama ulama dan seterusnya. Kalau seandainya memutuskan sesuatu yang itu butuh keahlian yang lain, butuh keilmuan yang lain, langsung ujung-ujung memutuskan
Kalau seandainya misalnya kita ditanya, bagaimana hukumnya? Ini mungkin pernah saya jelaskan. Hukumnya pernikahan siri misalnya, hukumnya pernikahan dini misalnya, itu bagaimana? Dunia medis mengatakan bahwa aktivitas seksual, mohon maaf, itu masih belum kuat kalau seandainya usia anak itu adalah belum 20 tahun. Itu belum kuat itu. Rentan penyakit, bahkan kena kanker serviks dan seterusnya. Itu para ahli mengatakan begitu. Ya, maka kita tidak boleh misalnya mengabaikan pandangan itu, padahal itu berat dari penelitian yang berulang-ulang sehingga itu sudah menjadi teori. Tidak boleh kita mengabaikan itu semata-mata misalnya dengan menggunakan hadis Aisyah yang menikah usia 6 tahun yang menurut sebagian ahli itu adalah khususnya, itu adalah merupakan hukum yang khusus untuk Nabi misalnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Kira-kira kalau seandainya kita sedang berburu binatang dengan menggunakan anjing, apakah binatang buruan itu nanti misalnya memungkinkan untuk kita makan atau seperti apa? Nah itu kita harus tanya ahlinya. Anjing yang kita gunakan untuk alat berburu itu sudah terlatih atau tidak? Maksudnya ketika kemudian dia memangsa sebuah alat seekor binatang misalnya, itu untuk dirinya atau untuk tuannya? Itu begitu. Kalau seandainya dia belum terlatih, sebenarnya dia itu memangsa untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya, maka binatang buruan ini menjadi tidak halal bagi kita. Kira-kira misalnya kalau seandainya ada kuburan misalnya ini, apakah memungkinkan digali ulang untuk ditempati jenazah yang baru atau seperti apa? Itu kita nggak bisa atas nama ustadz, atas nama apa, kalau seandainya tidak ngerti pertanahan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa di dalam konteks hukum Islam, pandangan para pakar, pandangan para ahli di bidangnya itu harus diperhatikan. Kalau seandainya para ahli, apalagi misalnya Badan Kesehatan Dunia seperti WHO itu sudah berbicara bahwa khitan perempuan itu berdampak negatif kepada perkembangan baik kesehatan maupun psikologi dan seterusnya anak perempuan kita misalnya, maka dalam rangka memutuskan hukum itu harus diperhatikan. Terus kalau umpamanya kita sedang sakit, kita harus ojo berdirugian kok misalnya. Ya, buatan sakit harus dok pakarnya bagaimana begitu. Baru kalau seandainya sudah dokter spesialis sekalipun misalnya baru tidak masalah, kita ke alternatif tidak masalah. Tapi jangan kemudian anti medis, anti dokter sama sekali, kemudian kita langsung ke alternatif, langsung dirugian dan seterusnya. Itu menurut Mbah Zubairi di dalam kitab tafsir Munir itu dikatakan itu adalah orang yang bodoh terhadap konsep agama. Jadi harus ilmu itu sangat tinggi dalam konteks agama. Karena demikian ketika kita harus berkebijakan, ketika kemudian harus berkeputusan, maka kita harus peduli pada para pakar di bidang dalam konteks ini. Ketika para ahli itu kemudian misalnya menegaskan, oh ini berdampak negatif, maka harus kita hindari. Oh ini berdampak positif, maka boleh kita lakukan. Itu seperti itu. Jamaah setuju bahwa hukum Islam itu kalau seandainya kemudian kita peras, hukum Islam itu peras, niku harus ada dua kesimpulan atau kesimpulannya cuma dua hukum Islam itu. Napa niku? Yang pertama itu adalah jalbul masalih, menarik maslahat. Hukum Islam harus maslahat. Nggak bisa disebut sebagai hukum Islam kalau seandainya di sini itu tidak ada kemaslahatan, bahkan mendatangkan mafsadat. Ngapunten. Kalau seandainya kita sedang bingung terhadap sebuah perbuatan, sebuah kasus, kalau seandainya kita bingung terhadap sesuatu, kira-kira perspektif hukum Islamnya seperti apa, pandangan hukum
kita nggak ngerti dalilnya, kita nggak ngerti Qurannya, kita nggak ngerti hadisnya misalnya, kok kita bingung itu sederhananya kalau seandainya kita harus bertanya kepada nurani kita, itu sederhananya begini, ini ada kemaslahatan atau tidak, ini mengandung mafsadat atau tidak, itu sudah lumayan cukup untuk kemudian kita bisa berkeputusan, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Karena apa? Setiap hukum Islam itu harus mengandung jalbul maslahi dan darul mafasid. Jalbul maslahi itu menarik kemaslahatan, darul mafasid itu adalah harus menolak mafsadat. Pokoknya segala aktivitas yang di situ mendatangkan mafsadat itu mesti ditolak dalam Islam. Itu begitu. Meskipun siapapun misalnya, ya akhir-akhir ini misalnya ada perdebatan misalnya tentang masalah tambang, ya terus kuliah pada waktu itu dengan Greenpeace, aktivitas Greenpeace itu kita tahu dari situ, gitu. Nggak bisa kalau seandainya itu kok kemudian mengganggu lingkungan, siapapun yang berbicara. Kalau seandainya dia itu mengancam lingkungan, siapapun yang berbicara, ya harus kita tolak. Tidak kemudian kamu ini kamu misalnya orang hebat macam-macam, kok kemudian mengatakan ini adalah boleh, padahal misalnya tidak ada tambang yang kemudian berdampak positif pada lingkungan misalnya, ya menyalahi aturan. Pokoknya begitu. Hukum Islam itu kalau seandainya diperas itu harus mengarah pada dua hal. Yang pertama adalah jalbul maslahi, menarik kemaslahatan, dan yang kedua itu adalah darul mafasid, itu adalah yang kedua itu adalah menolak mafsadat. Tidak ada hukum Islam yang kemudian di situ itu kemudian bertentangan dengan kemaslahatan. Karena apa? Hukum Islam itu harus adil secara keseluruhan. Hukum Islam itu adalah hikmah secara keseluruhan. Hukum Islam itu harus maslahah secara keseluruhan. Hukum Islam itu harus rahmah secara keseluruhan. Kok kemudian ada hukum tidak rahmah, kok tidak adil dan seterusnya, dipastikan pasti di situ bukan atau tidak ada hukum Islam. Gitu. Kenapa hukum ini kasiri? Kasiri itu masalah membaca misalnya. Ya nggak masalah. Kenapa sebabnya? Kalau seandainya ada seseorang kemudian bersengketa kasus, misalnya, kok kemudian mau pengadilan, sila si perempuan mengaku bahwa ini adalah suami saya, ini adalah mengabaikan saya, tanggung jawabnya sebagai seorang suami itu tidak ditunaikan, tidak memberikan nafkah dan seterusnya. Ini adalah anaknya juga diterbengkalaikan, misalnya seperti itu pengakuan dari seorang perempuan. Hakim akan bertanya, benar tak itu suami sampean? Benar tak itu adalah bapaknya anaknya sampean? Mesti bertanya begitu. Benar, mana buktinya? Ketika kemudian tidak menunjukkan, tidak mampu menunjukkan bukti berupa akte nikah, maka secara hukum, maka yang namanya laki-laki itu tidak memungkinkan untuk dituntut. Karena demikian keberadaan akte nikah itu menjadi sangat penting. Itu begitu. Jadi akhirnya apa? Yang namanya nikah siri itu tidak bisa kemudian langsung kita bolehkan masuk macam-macam, meskipun di situ adalah memenuhi persyaratan, syarat hukumnya misalnya. Akhirnya ada hukum kalau dalam konteks bahasa masail boleh, ya, tapi haram. Kenapa boleh? Ya karena memang syarat hukumnya itu adalah dipenuhi, tidak sampai zina. Haram karena tidak taat pada penguasa, karena di situ akan berdampak pada kemudaratan. Perempuan tidak bisa dilindungi gara-gara itu begitu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kalau seandainya kita sedang bingung terhadap sebuah atau sesuatu, apakah ini boleh atau tidak, sementara kita tidak ngerti Qurannya, sementara kita tidak ngerti hadisnya, istaftiqal, maka berfatwa fatwa kepada nurani. Ya, ini menurut pemikiran kita, menurut hati kita, itu berdampak maslahah atau madhar. Kalau seandainya berdampak maslahah, maka ini kira-kira diperbolehkan begitu. Kalau seandainya madhar, kalau seandainya mafsadat, maka ini kemungkinannya itu tidak diperbolehkan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian membuat standar seperti itu, ya, karena kita pada saatnya mungkin akan
kemudian sawah itu saya utang kepada orang kaya dan sawahnya jadi jaminan. Itulah yang kemudian disebut sebagai pergadaian. Itu seperti itu. Cuman masalahnya pergadaian sekarang itu adalah sawahnya digarap oleh orang kaya itu. Sampai kapan? Sampai bisa melunasi. Kadang-kadang itu kan sampai bisa melunasi. Nah, si miskin ini untuk kemudian bisa melunasi sebenarnya yang diandalkan garapan sawah. Tapi garapan sawahnya dimanfaatkan oleh si kaya. Banyak orang mengatakan itu boleh. Gimana boleh? Itu boleh. Kok boleh? Boleh itu. Kok boleh Ustaz? Nah iya, si miskin itu harus melunasi uang besok. Ketika kemudian jatuh tempo itu sesuai dengan utangnya. Sementara si kaya mendapatkan manfaat dari menggarap sawah itu yang kalau seandainya di total terus penghasilannya itu mungkin sudah benar untuk melunasi utang yang diberikan kepada si miskin itu. Nah, apakah tidak boleh? Tapi di kalangan masyarakat kita masih ada yang menganggap bahwa itu boleh. Pokoknya sederhananya begitu. Ketika sesuatu itu kok kemudian bertentangan dengan nurani kita, nah iya miskin utang itu karena nggak punya duit, maka sawahnya itu diserahkan kepada si kaya. Kaya itu sudah berlebih, kemudian garap sawah. Kalau seandainya kemudian keuntungannya itu kemudian bisa jadi total itu melebihi utang yang diberikan kepada si miskin. Dan nanti jatuh tempo itu si miskin harus membayar lunas, membayar lengkap uang itu. Ya bukan boleh seperti itu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum fikih itu intifa'ul mutahin al-marhuna itu haram. Mengambil manfaat orang yang mengambil gaden itu terhadap barang gaden itu adalah diharamkan. Itu pas. Pokoknya hukum Islam itu harus masalah. Hukum Islam itu harus adil. Hukum Islam itu harus rahmah. Hukum Islam itu harus masalah dan seterusnya. Kalau seandainya kemudian misalnya ada hukum Islam kok tidak masalah, tidak adil, tidak rahmah, tidak ada kasih sayang di situ, maka meskipun misalnya ada fatwa dari ustaz, dari kiai dan seterusnya bahwa itu boleh, maka yakin bahwa di situ itu adalah tidak boleh. Itu intinya seperti itu. Bagaimana tentang pro kontra khitan perempuan ini? Pro kontra tentang khitan perempuan ini memang sampai sekarang itu pro kontranya itu konten. Misalnya, kalau seandainya kita melihat misalnya ahkamul fuqaha, keputusan dari kalangan Nahdlatul Ulama itu masih menganggap bahwa yang namanya khitan perempuan itu bahkan ada yang mengatakan sunnah, ya, ada mubah, ada itu adalah merupakan kemuliaan. Oleh sebab itu gerakan tentang ini yang pada tahun 2024 kemarin itu sudah mulai diputuskan oleh pemerintah itu 2024 ya, itu sudah diputuskan oleh pemerintah agar tenaga medis tidak melayani sunnah itu atau khitan perempuan itu agak terkendala. Karena apa? Keputusan bahwa masalah di kalangan NU itu masih belum dicapai. Ya. Jadi yang namanya hukum itu akan berubah, akan bergeser sesuai dengan perkembangan pemahaman dan pengetahuan seseorang. Jadi tawalul ahkam bitawalul asbina wal afina wal ahkam. Kalau kondisinya berubah, tempatnya berubah, keadaannya berubah, memungkinkan hukum itu kemudian berubah. Itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu heran misalnya kalau seandainya hukumnya ini dulu seperti ini, sekarang kok seperti ini misalnya. Karena dulu masih belum ada pengetahuan yang lengkap, belum ada teman penelitian tentang itu, dan sekarang itu sudah ada teman penelitian, maka menjadi wajar kalau memang seandainya itu adalah berubah. Jadi perlu ada kaji ulang hukum itu memungkinkan. Pun juga demikian di kalangan MUI, gitu ya, di kalangan MUI itu juga sama, gitu ya. MUI juga menegaskan bahwa itu adalah kemuliaan, itu adalah kesunahan. Dalam konteks Indonesia itu seperti itu. Tapi beda dengan misalnya yang lebih maju itu adalah Darul Ifta al-Misriyah, ya, fatwa dari Mesir itu lain. Bahkan fatwa dari Mesir itu mengatakan kata-katanya di antara kesimpulannya itu adalah untuk memperhatikan kalangan medis, memperhatikan
bagi dari mata. Bahkan kalau seandainya kita baca ini adalah dengan memperhatikan konsideran atau aspek yang sudah dipaparkan sebelumnya itu, pandangan medis, psikolog dan seterusnya itu, maka harus ditegaskan bahwa yang namanya khitan perempuan itu adalah sifatnya haram dan harus menganggapnya sebagai sebuah bentuk kejahatan. Bayangkan, tidak hanya haram tapi kejahatan yang harus itu salah satu pendapat bahwa di sini itu khilaf atau apa namanya ada perbedaan pendapat, tapi harus kita perhatikan itu seperti itu. Nah, Yusuf Qaradawi juga seperti itu. Yusuf Qaradawi mengatakan ya memang kalau seandainya dalam kondisi normal gitu ya, itu ketika kemudian ada dokter memberikan penegasan bahwa itu adalah misalnya tidak berdampak positif, bahkan itu berdampak negatif, ya harus dilarang yang namanya khitan. Menurut Yusuf Qaradawi begitu. Cuma kalau seandainya khitan itu memang dibutuhkan dalam konteks tertentu karena memang misalnya ada sesuatu keanehan dalam diri anak-anak perempuan kita misalnya, maka tindakan medis untuk kemudian penyempurnaan dan seterusnya dengan cara khitan dan seterusnya misalnya itu diperbolehkan. Itu seperti itu. Tapi kalau seandainya kondisinya normal, maka itu tidak diperbolehkan. Itu seperti itu. Ya, terus memang dalam konteks ini kalau di Indonesia, kalau sekarang itu kemarin itu ada banyak kegiatan kemarin itu 1 bulan ini apa namanya di PJL itu ada kemarin, kemudian di Hotel Maskon itu ada juga, kemudian kemarin di Hotel Bandung itu juga ada penjelasan tentang khitan perempuan, karena menurut penelitian ternyata masih ada praktek-praktek semacam itu. Oleh karena demikian sosialisasi itu penting untuk kemudian ditegaskan. Akhirnya pemerintah mulai melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu jelas-jelas melarang, jelas-jelas melarang, dan untuk apa namanya tenaga medis, apakah itu bidan, apakah itu perawat, apakah itu dokter dan seterusnya, dilarang untuk melakukan tindakan itu. Karena apa? Tidak ada apa namanya petunjuk teknis tentang itu. Jadi orang kalau menghitan perempuan itu, gitu ya, menghitan perempuan itu mesti pakai ilmu kira-kira yang dipotong itu yang mana dan seterusnya, ketebalannya itu berapa, itu pakai ilmu kira-kira. Ya, karena pakai ilmu kira-kira itu pasti membahayakan. Itu seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang penting untuk kemudian kita tegaskan dalam konteks ini adalah kita tahu bahwa Gusti Kanjeng Nabi itu punya sekitar 7 putra gitu ya. Nah, ada putra putri, ada 4 putri gitu ya. Ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Zainab, kemudian ada Ummi Kulsum dan seterusnya. Ternyata dalam data sejarah tidak kita temukan putri Nabi pernah dihitan. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah kesunahan, kalau seandainya itu misalnya dianggap sebagai sebuah kemuliaan, pasti akan ada hadis yang memberikan penjelasan bahwa Gusti Kanjeng Nabi menghitan putrinya. Tapi Nabi bukan menghitan putrinya. Data yang menegaskan bahwa Hasan Husain cucu Nabi itu dihitan oleh Gusti Kanjeng Nabi ada. Seperti yang tadi saya katakan di dalam hadis riwayat Tabrani, insyaallah di situ itu adalah hari ke-7 Gusti Kanjeng Nabi menghitan Hasan dan Husain. Tapi tidak kita temukan Gusti Kanjeng Nabi pernah menghitan putrinya, apakah itu Fatimah, Ummi Kulsum, Zainab, Ruqayyah dan